ciri-cirinya orang yang riya? Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang suka ujub dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dia seperti perumpamaan batu yang bening, di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening, seperti tidak ada pasir sedikit. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang." Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal?" Tentu wahai Rasulullah, apa itu? Syirik yang tersembunyi, yaitu maksudnya riya. Dajjal kalau keluar itu sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan, turun hujan, daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar. Artinya dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah Dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan Dajjal. Ternyata riya. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikkanku di dalamnya, itu riya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui nggak diakui, kita itu manusia yang suka pujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Manusia cuma melihat zahirnya saja. Penyakit riya ini harus diobati karena dia adalah sifat orang munafik al-khullas. Sifat orang munafik yang benar-benar murni kemunafikannya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan akidah. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. pasti amalnya tidak maksimal, tidak memperhatikan kualitas, pasti asal terlihat, dan pasti terputus setelah tidak dilihat lagi oleh manusia. Orang yang istiqamah tanda ikhlas, yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas, pasti terputus. Sekarang kenapa?
Karena tergantung penglihatan atau pujian manusia. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, ketika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, karena mereka beramal karena Allah, maka orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka, silakan kalian pergi kepada orang yang kalian riyai. Pergi ke sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Nabi mengatakan awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, walakinnaka qatalta yuqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustadz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia hempaskan dan dilemparkan di dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Ini pelajaran menarik dari hadis tentang riya. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit riya. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira nih amalan kita diterima enggak?